Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Pak Efrat selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan hasil ADSI atau SKPL di PPL kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membuka dengan kutipan hari ini, yang dimana mengatakan banjir yang meredam dan amarah yang belum redam itu sama-sama untuk membuat hati bungkam. Selain itu, korban banjir juga mengatakan bagaimana terkait dengan berbicara untuk mitigasi jika kesadaran itu masih rendah dan banjir terus berulang karena hati yang bungkam. Next. So, hal ini ternyata tentunya juga didukung oleh data kesadaran masyarakat yang masih rendah dan menjadi salah satu faktor terjadinya bencana banjir dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan total 244 kejadian bencana. Salah satu contoh nyata adalah banjir besar yang melanda Bali pada 9 sampai 10 September tahun 2025. Hujan deras menyebabkan sungai ini meluap dan tembok perlahan jebol di Denpasar. Nah, dampaknya, lebih dari 120 titik banjir tercatat dan 16 orang dinyatakan meninggal dunia. Kasus ini juga menegaskan bahwa mitigasi sistem informasi bencana yang lambat itu bisa berakibat fatal. Nah, next, permasalahan serupa juga tentunya dihadapi di kota Surabaya. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, Surabaya ini mengalami lebih dari 80 kejadian bencana banjir menurut data BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, kondisi ini tentunya mendorong hadirnya regulasi Perwali nomor 115 tahun 2021 tentang penanggulangan bencana yang menekankan koordinasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Selain itu, untuk mendukung hal ini, nextnya, di sini kami melakukan survei terkait dengan 33 responden, yang dimana dengan kendala, yakni informasi banjir yang telat, layanan darurat yang lambat, dan tentunya kendala utama kurangnya koordinasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Next. Oke, selanjutnya di sini, sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan dengan saya, Safira Cahaya Melati, dengan NPM 3 digit terakhir 217 dengan rekan-rekan hebat saya di sini. Dengan saya sendiri, Muhammad Evan Faredi, dengan 3 digit NPM terakhir 200. Dengan saya di sini Salman Malik Al-Farisi dengan 3 digit NPM terakhir 202. Oke, next. Nah, di sini kami bertiga akan presentasikan terkait dengan hasil analisis desain sistem informasi kami terkait dengan aplikasi mitigasi bencana dan juga pemantauan banjir. So, tujuan aplikasi kami sendiri yang pertama yakni adalah aplikasi kami menyediakan pemantauan dan alarm banjir tentunya secara real time dan juga akurat untuk responsif. Yang kedua, Urgent Rate aplikasi kami menjadi jalur koordinasi antara beberapa role, tentunya yakni masyarakat, instansi pihak berwenang, dan juga instansi pendukung dengan adanya notifikasi banjir secara real time dan juga respons secara cepat. Yang ketiga, yakni untuk meningkatkan terkait dengan edukasi awareness masyarakat dalam menanggulangi permasalahan banjir. Hal ini juga didukung pada poin SDG nomor 11 dan juga SDG poin 13. Next. Kemudian untuk tampilan wireframe dari kami ini dimulai dari tampilan login, terdapat username, email, dan password. Kemudian juga terdapat button masuk. Kemudian di tampilan wireframe kedua ada tampilan beranda. Kemudian ada tampilan darurat, laporan warga, dan buku panduan. Untuk tampilan wireframe selanjutnya ada tampilan wireframe pemantauan banjir. Kemudian ada data statistik banjir dan ada cari rute aman.
Baik, selanjutnya di sini saya ya akan menjelaskan terkait dengan desain arsitektur yang dimana di sini ada beberapa terkait dengan maps yang dimana ini adalah masuk di fitur utama kita yakni MDPL, yakni ada maps pemantauan, ada fitur darurat, ada fitur peringatan dan juga fitur laporan. Tentunya hal ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut kepada rekan saya. Jadi ini adalah beberapa fitur utama yang mendukung aplikasi kami yakni aplikasi Arjenrek dalam meningkatkan mitigasi bencana banjir. Yang pertama, huruf M, yaitu Maps pantauan, di mana pengguna dapat memantau titik-titik banjir atau curah hujan yang ada di lokasi Surabaya. Kemudian D, yaitu darurat, di mana pengguna bisa mengklik tombol darurat, yang di mana nanti akan ada instansi dari pemerintah yang akan menolong pengguna tersebut jika mengalami berbagai permasalahan bencana seperti banjir, kemudian kebakaran, ataupun ada hewan buas. Kemudian yang selanjutnya adalah P atau peringatan, di mana pengguna dapat mendapatkan notifikasi dari BMKG dan eh, fitur darurat, di mana dari BMKG ini akan dikasih info mengenai peringatan dini cuaca yang tersedia pada tanggal atau jam-jam tertentu. Kemudian yang kedua, yang terakhir ada laporan atau L, di mana pengguna dapat membuat laporan bencana yaitu banjir dengan mengklik tombol laporan. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di next slide. Untuk tampilan utama dari kita ini ada tampilan beranda di mana pengguna dapat mengakses seluruh fitur yang ada di beranda. Ada berbagai macam, akan tetapi untuk tampilan awalnya pengguna disuruh untuk menyalakan lokasi terlebih dahulu untuk mengakses seluruh fitur-fitur yang tersedia. Kemudian yang kedua ada maps pantauan banjir dan curah hujan di mana pengguna dapat memantau titik-titik mana saja yang terjadi banjir atau curah hujan yang ada di Surabaya. Dengan mengklik tombol pantau banjir, maka akan muncul titik-titik banjir dengan eh, informasi ketinggian banjir atau statusnya. Dengan status sangat rendah, sangat status rendah, tengah, tinggi, dan sangat tinggi, dan batas ambang. Kemudian juga pengguna dapat eh, dapat menavigasi titik-titik tidak terjadi banjir. Jadi ketika pengguna ingin mencapai suatu lokasi, semisal mau pergi ke hotel Luminor Hotel Jemur Sari, jika ada banjir di Jalan Jemur Sari, maka akan diarahkan ke jalan lain yang tidak terjadi banjir. Kemudian untuk tampilan fitur yang selanjutnya adalah darurat, di mana pengguna dapat mengklik tombol darurat dengan menahannya. Kemudian instansi akan datang dan akan menolong dari pengguna itu sendiri. Dari fitur darurat ini ada 4, yaitu banjir, kebakaran, kecelakaan, dan hewan berbahaya. Ketika instansi sudah datang, maka nanti eh, tampilannya akan muncul selesai atau pertolongan telah tiba di lokasi. Untuk yang selanjutnya adalah laporan warga dan buat laporan, di mana pengguna bisa membuat laporan yang sudah saya jelaskan tadi di L atau laporan tadi, di mana pengguna bisa mengisi laporan-laporan apa saja yang terjadi. Kemudian pengguna juga bisa memantau laporan yang telah dibuat apakah itu sudah diterima atau belum. Pengguna juga bisa melihat berbagai laporan dari berbagai warga yang melapor tentang bencana atau banjir. Kemudian yang selanjutnya ada notifikasi, profil, dan aktivitas. Untuk notifikasi, pengguna dapat mendapatkan informasi dari BMKG Pusat mengenai cuaca di jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu. Kemudian di tampilan profil pengguna, pengguna bisa mengakses berbagai fitur seperti ubah profil, ubah kata sandi, saran, dan kritik. Dan selanjutnya ada aktivitas di mana pengguna bisa eh, memberikan tanda atau bisa mengetahui laporan warga yang sudah dibuat, di mana pengguna bisa menandai laporan seperti berita dan laporan warga dengan mengklik tombol ditandai ini.
Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan terkait dengan use case diagram dari aplikasi Arjera sendiri. Jadi, use case ini tuh tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari use case sendiri adalah ini adalah interaksi antara aktor, yakni adalah beberapa role dengan sistem aplikasi Argenre untuk berdasarkan fungsi-fungsi dan juga tupoksi dari aktor tersebut yang telah disediakan juga. Nah, jadinya kita bisa menunjukkan terkait dengan batasan sistem yang bisa diakses oleh beberapa role ini tuh seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini kita ada 4 role yang dimana role utamanya sendiri yakni adalah untuk masyarakat umum. Dan yang role kedua ada admin, role ketiga ada instansi pemerintahan atau BPBD dan juga instansi pendukung seperti damkar, seperti ambulans atau rumah sakit. Nah, tentunya dari 4 role ini sendiri, mereka sama-sama bisa mengakses sistem dengan cara login atau register terlebih dahulu. Tetapi mereka mempunyai suatu tupoksinya masing-masing. Contohnya pada masyarakat umum. Masyarakat umum dia bisa mengelola profil, melihat peta pemantauan banjir, menerima notifikasi peringatan, melaporkan kejadian banjir, mengakses buku panduan, melihat data statistik, menggunakan berita dan event, mengakses robot AI, dan menggunakan terkait dengan beberapa laporan warga. Nah, hal tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat umum atau oleh user utama kita tentunya. Dan juga di sini ada admin juga. Admin di sini tuh untuk mengelola apa sih? Admin di sini tentunya untuk mengelola data pengguna, mengelola terkait dengan verifikasi laporan banjir atau laporan warga, terus mengelola terkait dengan konten seperti konten informasi, informasi kita ada informasi event, informasi penggalangan dana dan hal tersebut tentunya masuk juga pada mengelola notifikasi terkait dengan sistem pemantauan dan juga mengelola terkait dengan notifikasi pemantauan banjir ini curah hujan ketinggiannya atau curah ketinggian airnya seperti apa. Nah, itu dikelola oleh admin sendiri. Terus dari instansi pemerintahan juga yang dimana dia role-nya atau tugasnya sendiri untuk menerima laporan warga, untuk memantau data banjir, data statistik, dan juga memberikan terkait dengan status penanganan yang telah ditangani oleh instansi pemerintahan untuk disampaikan kepada warga. Nah, tentunya instansi pendukung sendiri yang dimana di sini sama-sama untuk menerima panggilan darurat karena di sini kita ada beberapa fitur yang sudah seperti dijelaskan oleh rekan saya tadi Salman yang dimana ada fitur panggil ambulan dan juga panggil damkar yang dimana dia pastinya untuk menerima panggilan darurat juga dan juga menindaklanjuti terkait dengan lokasi kejadian keadaan tersebut atau keadaan urgensi tersebut. Jadi itu adalah beberapa use case tentang terkait dengan role dan juga tupoksinya masing-masing dari setiap aktor tersebut dengan sistem aplikasi Argent Red. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dari entity relationship diagram di mana nanti akan menjadi struktur database untuk aplikasi Argenre ini gitu ya. Nah, jadi di sini terdapat user di mana ya eh, kita menambahkan user instansi. Jadi user instansi ini nanti seperti BNB, BPBD ataupun ataupun Damkar dan juga ambulan itu mereka akan melakukan login terus nanti data mereka itu akan tersalurkan ke user underscore instansi ini. Nah, kurang lebih seperti itu dan untuk user admin sendiri nanti untuk username-nya itu langsung jadi satu dengan table user. Akan tetapi di tabel admin itu ada sendiri namanya admin log aktivitas. Nanti dia itu fungsinya bakal apa ya? Kayak mencatat aktivitasnya si admin ini ketika ingin mengoperasionalkan si Argenre ini gitu. Terus ada riwayat notifikasi juga, ada aktivitas pengguna. Jadi pengguna nanti bisa kita nanti dari admin bisa monitoring oh usernya lagi membuka fitur ini, terus habis melakukan panggilan darurat melalui situ, terus lokasi user juga nanti bakal kecatat ketika user melakukan panggilan darurat. Mungkin next. Oke, di sini dari Agent Red Report. Jadi di sini itu kursus buat RD yang berhubungan sama report ya. Jadi report di sini itu apa? Jadi ada pantau laporan di mana di sini itu pantau laporan itu cuma sebagai apa ya? Many to many gitu ya. Jadi terus ada laporan pengguna juga. Jadi untuk laporan pengguna yang sudah dibuat semuanya itu nanti akan masuk ke table dari laporan underscore pengguna. Kemudian ada dibedakan sendiri laporan underscore banjir.
karena itu yang jadi fitur utama kita ya, karena kita kan juga penanganan banjir. Terus ada riwayat chat AI juga, riwayat chat AI juga ini nanti segala hal yang dari user berhubungan dengan AI itu nanti akan riwayatnya itu dicatat di table riwayat underscore chat underscore AI. Terus ada jenis laporannya juga. Kemudian ada aktivitas yang ditandai. Nah, aktivitas yang ditandai ini nanti dari user itu nanti ada fitur menandai sebuah aktivitasnya itu. Nah, itu nanti bakal masuk ke table kita gitu. Masuk ke database kita. Mungkin bisa di next. Nah, di sini ada original root. Jadi rute di sini tuh menyimpan segala hal tentang status jalan, rute jalan, titik-titik banjir yang sudah terdeteksi oleh sensor dari UrgentRay. Ada titik underscore hujan, itu menandakan titik hujan di suatu tempat, terus ada titik banjir, itu menandakan titik-titik banjir suatu tempat, terus nanti untuk pencatatan ketinggian air banjir, waktu perekaman, terus ada sumber data sensornya dari mana juga, itu bakal masuk ke sensor underscore banjir. Terus untuk tingkat underscore banjir juga kita perlu table sendiri agar bisa mengidentifikasi dengan jelas gitu tingkat banjirnya itu tingginya seberapa. Nah, terus ada status jalannya juga. Status jalan ini eh, menandakan kalau semisal di jalan situ tuh identifikasinya tuh warnanya merah bahaya atau sedang atau rendah. Nah, terus rute aman di sini itu tetap masuk ke database kita. Jadi semisal rute aman ini rute yang ketika pengguna itu menggunakan fitur untuk mencari rute aman itu rute amannya ini bakal tersimpan ke rute underscore aman gitu untuk datanya. Oke, mungkin bisa di next. Oke, di sini ada fitur-fitur dari Agent Ray. Jadi ini fitur-fitur yang lain dari fitur utama, kayak ada berita terkini, pembayaran event, event volunteer, pembayaran, kemudian ada komentar juga, komentar kita perlu catat juga. Terus ada nominal, nominal pembayaran yang dibayarkan oleh user ketika mau mengikuti event atau melakukan penggalangan dana. Terus ada kategori event juga kita ada tabelnya sendiri, kemudian ada total statistik banjir di sini ini kita jadi satu sama fitur lain karena dia bukan masuknya di fitur utama karena ya makanya kita masukin ke gabungin fitur-fitur lain juga. Jadi ada statistik banjir bulanan dan statistik banjir totalnya itu yang dikirim oleh teman-teman dari BPBD itu akan kita catat dan kita masukkan ke database ini gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini ada urgent record. Jadi, urgent record di sini saya bikin itu untuk riwayat panggilan dari aplikasi ini. Jadi, semisal si user sudah pernah memanggil damkar, nah itu nanti akan masuk ke pencatatan di table panggil underscore damkar. Damkar. Begitu juga dengan yang ambulan. Nanti akan tercatat di panggil underscore ambulan. Terus nanti ada aktivitasnya juga. Aktivitasnya ini menandakan kalau aktivitasnya ini mencatat kalau si user ini sudah melakukan panggilan darurat untuk lokasi tujuannya, waktu panggilannya, waktu tiba itu semua akan tercatat di aktivitas underscore panggilan damkar dan juga ambulan. Nah, untuk yang BPPD juga nanti akan masuk di riwayat underscore panggilan darurat. Jadi nggak masuk di damkar sama ambulan. Mungkin bisa di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan class diagramnya. Jadi di class diagram di sini itu cukup rumit ya karena sistem kita juga cukup besar. Jadi dari user sendiri itu bisa mengikuti event volunteer ya. Kita mulai dari event volunteer terlebih dahulu. Jadi user bisa mendaftar zero to many event volunteer. Event volunteer juga bisa eh, didaftari oleh zero to many user. Jadi ya opsional juga kan karena event volunteer tuh nggak wajib. Ya, terus dari event volunteer itu melakukan pembayaran, di mana pembayaran di sini tuh hanya melakukan satu kali pembayaran saja. Karena dengan username yang sama itu hanya bisa melakukan aktivitasnya satu kali. Tapi kalau semisal nanti di aplikasinya itu mau menambahkan juga boleh. Nah, itu ada kirim notifikasi, terus itu sebagai operation, terus nanti di atributnya ada ID pembayaran, username, jumlah nominal, metode pembayaran, komentar, kemudian waktu pembayaran juga.
Di user di sini juga di atasnya itu bisa mengikuti penggalangan dana, di mana user bisa mengikuti zero to many penggalangan dana karena nanti bakal ada banyak penggalangan dana juga dan sifatnya tidak wajib juga. Dan penggalangan dana melunasi zero to many pembayaran karena sifatnya penggalangan dana ini bisa berkali-kali. Jadi ketika si user itu sudah melakukan penggalangan dana, maka ia bisa melakukan penggalangan dana lagi gitu. Nah, beda dengan yang event volunteer hanya bisa mendaftar satu kali saja. Makanya makanya cuma bisa dilakukan oleh satu kali pembayaran gitu. Nah, di sini user ke laporan banjir. Jadi user ke laporan banjir ini sifatnya zero to many ya. Kemudian user itu panggilan darurat juga melakukan memanggil zero to many juga. Terus dari panggilan darurat terdapat nama instansinya. Di sini ada nama instansi, jenis instansi. Jenis instansinya ini BPBD, Damkar, dan juga ambulan. Itu menerima panggilan darurat. Sifatnya zero to many panggilan darurat. Dan sudah ada 1 hingga 30 instansi yang sudah tercatat di database ini gitu ya. Kita catatnya tuh targetnya 1 hingga 30. Kemudian dari atas sendiri ada sensor data. Dia masuknya ke notifikasi, yang dimana sensor data ini memunculkan notifikasi zero to many gitu ya. Oke, kita langsung kebut saja di sini. Dari admin itu bisa melihat laporan pengguna. Admin juga bisa memasukkan data statistik banjir. Kemudian user bisa membuat laporan pengguna zero to many. Kemudian user juga bisa melihat notifikasi juga zero to many. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Oh ya, kelupaan di sini ada event volunteer. Di sini event volunteer memiliki 4 kategori event. Jadi di aplikasinya nanti itu kita masukin untuk kategori eventnya itu terdapat 4. Oke, mungkin bisa di next. Oke, Oke, setelah nextnya ini di akan sini. dijelaskan oleh teman saya. Oke, nextnya di sini ada beberapa sequence yang dimana yang pertama sendiri ada sequence diagram terkait dengan login. Jadi kalau kita bicara terkait login, login sendiri di sini itu digunakan oleh beberapa role yang dimana tentunya dari ini untuk masyarakat umum, tapi bisa digunakan oleh beberapa role juga. Nah, sebenarnya dari sini ada beberapa. Ini ada dua boundary yang dimana ada registrasi dan juga login dan juga ada kontrolnya yakni proses dari loginnya dan juga ada entitinya ya ini dari sistemnya sendiri. Jadi untuk aktornya sendiri di sini dia bisa membuat akun terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah berhasil untuk membuat akun, akan ada return ya ini sukses untuk membuat akun. Terus nanti akan ada tampilan form login yang dimana bisa untuk menginputkan username dan juga password. Nah, nanti aktor ini bisa menginputkan hal tersebut dan akan ada return bahwasanya login akan berhasil atau login sukses langsung muncul ke welcome terkait dengan user. Nah, next. Nah, selanjutnya di sini akan ada sequence yakni adalah pemantauan banjir. Jadi, di sini adalah role-nya sendiri yakni yang utama yakni di masyarakat umum yang dimana ada 3 boundary yakni ada beranda, pemantauan, dan notifikasi dan juga ada kontrol pemantauan dan juga ada entity data banjir. Nah, nanti masyarakat umum dapat untuk memilih terkait dengan menu pemantauan, langsung untuk membuka form pemantauan dan juga merequest terkait data pemantauan ini akan dikirimkan kepada kontrol pemantauan. Dan nantinya dari kontrol pemantauan akan mengirim ke entity data banjir yakni untuk mengambil data sensor dan nantinya akan mengirimkan return apa aja, mengirimkan return terkait rekam data banjir, kirim notifikasi, tampilan data pemantauan serta nanti akan ada pesan peringatan yang akan disampaikan langsung kepada user. Next. Nah, selanjutnya di sini akan ada sequence diagram terkait dengan laporan warga. Jadi laporan warga di sini tentunya ada dua boundary, yakni beranda dan juga laporan, dan ada proses entity laporan dan juga ada kontrol terkait dengan laporan dan juga entity laporan warga. Nah, nantinya masyarakat bisa mengakses laporan warga dan juga membuka form dan mengirim laporan yang ingin diisi. Nantinya isinya bisa mengisi lokasi kejadian dan juga deskripsi. Nah, nanti otomatis dari entity tersebut akan menyimpan dari kontrol tersebut akan menyimpan ke entity terkait dengan menyimpan laporan. Nanti akan berupa returnnya di mana terkait dengan menyimpan dan juga terkait dengan status laporan itu bisa diterima. Nah, nantinya masyarakat bisa melihat laporan tersebut apakah sudah diterima oleh instansi terkait atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh beberapa rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan data statistik banjir. Jadi, pengguna awalnya buka beranda, kemudian menampilkan beranda. Beranda masuk ke fitur data statistik banjir.
Nah, di sini tidak terdapat kontrol apa-apa karena data statistik banjir itu cuma dilihat aja oleh kalau usernya. Kemudian data statistik banjir melihat data statistik banjir di form data statistik banjir, terus terdapat button kembali untuk ke beranda. Next. Nah, di sini terdapat berita terkini. Jadi pengguna masuk ke beranda, kemudian untuk memilih berita, dia masuk ke berita terkini, from berita terkini. Kalau mau simpan berita, nah ini nanti akan tersimpan di kontrol berita terkini, sehingga nanti berita tersimpannya itu akan masuk ke database itu tadi, berita underscore tersimpan. Terus dapat tombol back atau kembali dari button dari form berita terkini ke beranda. Next. Oke, di sini ada fitur Redbook AI juga. Jadi di sini pengguna melakukan beranda. Kemudian untuk fitur Redbook AI itu harus klik button Redbook AI dulu. Kemudian untuk melakukan pesan atau chat di Redbook AI-nya juga di form Redbook AI. Kemudian konfirmasi pesannya itu akan masuk ke kontrol Redbook AI. Nah, di kontrol AI ini nanti akan mengirimkan histori pesan sama data diri penggunanya yang sudah melakukan chat dengan Redbot AI ke histori underscore pesan. Terus kontrol Redbot AI setelah mengirim histori pesan data diri pengguna mengkonfirmasi juga, maka akan dikirim kembali pesan atau chat ke form Redbot AI-nya. Kemudian tinggal klik tombol back atau kembali untuk kembali ke beranda home. Bisa di next. Oke, di sini masuk ke penggalangan dana. Masyarakat umum melakukan penggalangan dana melalui form beranda terlebih dahulu, memilih informasi terbaru, kemudian klik fitur penggalangan dana, masuk ke form penggalangan dana, melakukan pembayaran, memilih nominal pembayaran di form pembayaran juga, kemudian jenis penggalangan dananya itu dipilih, terus konfirmasi pembayaran ke kontrol pembayaran, kemudian tersimpan ketika sudah melakukan pembayaran sukses, itu histori pembayaran, ada data diri sama nominal dan lain-lain masuk ke riwayat underscore pembayaran. Kemudian untuk button tombol back atau kembalinya masuk ke form penggalangan dana lagi, kemudian tombol back atau kembalinya masuk ke form Belanda. Ini bisa di next. Kemudian untuk selanjutnya ada sequence diagram di buku panduan di mana pengguna dapat mengakses fitur buku panduan di mana pengguna juga bisa memilih jenis buku panduan yang tersedia. Kemudian setelah pengguna bisa memilih jenis buku panduan, nanti juga akan ditampilkan video panduan di mana nanti tampilan jenis panduan akan mereturn ke tampilan buku panduan. Kemudian nanti dari memilih video panduan, video bisa disimpan. Kemudian video akan disimpan ke database. Kemudian selanjutnya ada sequence diagram panggilan darurat di mana pengguna dapat mengakses fitur panggilan darurat di mana bisa mengklik tombol telepon, kemudian dari tombol telepon akan mereturn tampilan telepon darurat atau ya seperti itu. Kemudian alamat darurat yang terdekat akan dikirim ke kontrol alamat tempat darurat yang di mana nanti akan mereturn tampilan alamat darurat. Kemudian selanjutnya adalah sequence diagram di informasi volunteer, kemudian di mana pengguna dapat memilih menu informasi terbaru, kemudian akan ditampilkan form volunteer, kemudian akan di request data volunteernya dan akan di back ke connect database-nya. Kemudian dari awal langsung input data pembayaran, di mana pengguna dapat membayar sesuai dengan harga yang tertera. Di mana nanti akan returnnya akan menampilkan tampilan Anda sudah bayar atau belum. Jika sudah, akan terkonfirmasi status pembayaran berhasil. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami dari mata kuliah ADSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.